least it was worth a try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah hadir menyapa Anda. Masih dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, sehubungan dengan saat ini status Unan sudah berubah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, tentunya sesuai dengan PP nomor 95 tahun 2021, maka terjadi perubahan struktur organisasi dan juga tata kelola di Universitas Andalas, khususnya di bidang 3 yang menangani bidang SDM dan juga teknologi informasi. Nah, berbicara soal SDM, tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita kupas. Kita nanti akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Hefrizal Handra, MSOK SC, yang merupakan Wakil Rektor 3 bidang SDM dan teknologi informasi. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Muslimah. Waalaikumsalam para pemirsa. Alhamdulillah sehat ya. Sehat dan tetap semangat ya Pak ya? Ya. Sehat. Walaupun banyak sekali tugas-tugas yang sudah ataupun aktivitas di awal tahun ya Pak ya? Ya, betul. Baik Bapak, sesuai tadi yang sudah Muslimah sampaikan terkait dengan restrukturisasi organisasi dan juga mungkin ada kebijakan-kebijakan baru setelah Unan menjadi PTNBH, dan tentunya mungkin di saat Bapak nih baru menjabat sebagai WR3, pasti ada regulasi baru mungkin yang sudah diterbitkan, apalagi terkait dengan pengelolaan dan juga pengembangan SDM. Tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita mau tanya dulu bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pengembangan SDM saat ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Muslimah. Jadi, ini kan transformasi ya, transformasi Unan dari Satker Badan Layanan Umum menjadi PTN Badan Hukum. Nah, transformasi ini sudah kita mulai sejak 2021 ya. Setelah peraturan pemerintah tentang PTNBH itu keluar sekitar bulan Agustus ya. Ya. Kemudian secara bertahap kita menyiapkan berbagai regulasi internal, regulasi peraturan-peraturan rektor, peraturan majelis wali amanah ya, berkaitan dengan tata kelola pengelolaan Universitas Andalas. Itu salah satu yang cukup penting yang sudah dimulai sejak tahun 2022 ya. Itu kan mengenai struktur organisasi ya, kemudian tentang kepegawaian ya, tentang kepegawaian Unan. Nah, kita sudah punya peraturan rektor nomor 22 ya, tahun 2022 tentang kepegawaian Unan ya. Nah, terutama secara detail itu mengatur tentang pegawai Unan ya. Pegawai Unan itu kan terdiri dari PNS ya, dan ya ASN lah, ASN, kemudian ASN itu juga terdiri dari dua kelompok ya, ada ada PNS, ada P3K, pegawai dengan pegawai kontrak pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K istilahnya kan. Nah, sekarang kita sudah punya itu kedua-duanya. Ada PNS yang selama ini sudah ada juga, kemudian ada P3K yang baru saja diangkat ya, kalau nggak salah ya, untuk Unan. Nah, kemudian selain ASN, kita punya di Unan ini, kalau mengikuti peraturan rektor itu adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Universitas Andalas. Nah, itu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Universitas Andalas itu adalah pegawai yang diangkat oleh rektor ya. Pegawai yang diangkat oleh rektor, baik dosen maupun tenaga kependidikan, bisa diberi status sebagai pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap Universitas Andalas sesuai dengan peraturan rektor nomor 22 tahun 2022 ya. Jadi ini tahun 2022 sudah keluar regulasinya, peraturan rektornya. Ya, jadi ini yang sekarang menjadi pegangan kami ya di SDM, di bidang 3 untuk mengatur pegawai Unan ya khususnya, ya artinya SDM Unan lah ya. Oke, baik Bapak. Nah, sesuai tadi yang disampaikan Bapak bahwa ada
beberapa kelompok pegawai di UNAN, ada ASN dan juga non ASN gitu ya Pak ya. Kalau ASN itu PNS dan P3K itu mungkin udah jelas regulasinya dari pemerintah. Ya, itu regulasi pemerintah dan juga dibayar dengan APBN ya. Oke, dibayar dengan APBN. Nah, sedangkan non ASN kelompoknya ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, ini sesuai dengan peraturan rektor nanti. Ya, peraturan rektor nomor 22 tahun 2022. Jadi ini mudah diingat nih. Oke. Nomor 22 angka tahun ya, 2022. Angka cantik. 2022. Nah, ini disiapkan di masa tentunya wakil rektor sebelum saya ya. Oke. Pak Insanul Kamil. Oke. Waktu itu Bapak menjabat sebagai WR4 sebelumnya ya Pak ya. Oke. Nah, berkaitan dengan non ASN ini Pak, kita akan kupas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, yang menarik nih pegawai tidak tetapnya Pak. Ini nanti ke depannya seperti apa? Apakah nanti akan ada perubahan untuk menjadi pegawai tetap nantinya atau bagaimana Pak? Ya, jadi pertama ini soal regulasi tentang pegawai UNAN ya. Pegawai UNAN non ASN. Non ASN. Nah, jadi ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, jadi artinya pegawai UNAN itu hanya dua jenis itu, ya. Satu pegawai tetap, satu pegawai tidak tetap. Nah, di dalam peraturan rektor ini juga sudah dijelaskan bagaimana istilahnya kan kalau pegawai itu kan mulai dari rekrutmen ya, dan kemudian ada pengelolaan pegawainya, ada remunerasinya, penggajian dan seterusnya. Nah, itu sudah juga ada di peraturan rektor nomor 22 ini. Nah, di peraturan rektor nomor 22 ini, pengadaan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ini harus dilakukan secara terbuka. Jadi artinya pengadaannya itu, rekrutmennya itu melalui proses yang transparan ya, terbuka ya. Jadi semua orang mengetahui bahwa di UNAN ada lowongan pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap UNAN. Nah, kemudian siapapun bisa apply, bisa ikut di dalam seleksi, ada proses seleksinya. Nah, kemudian setelah seleksi selesai, kemudian tentu ada ditetapkan sebagai pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. Nah, definisi pegawai tidak tetap itu ya seperti P3K-nya pemerintah itu, pegawai dengan perjanjian kerja gitu ya. Dan itu maksimum perjanjian kerjanya 5 tahun. Itu ketentuan di peraturan rektor kita. Jadi pegawai tidak tetap ini adalah pegawai yang dikontrak ya oleh UNAN maksimum selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Ya, jadi kontraknya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, itu kemudian kalau pegawai tetap tentu mengikuti ketentuan-ketentuan pegawai tetap, dia tidak ada kontrak, tapi ada pensiun gitu ya. Ada masa pensiunnya nanti setelah berumur. Kalau PNS kan 58 tahun ya, kalau yang untuk tenaga kependidikan, untuk dosen 65. Nah, itu tentu hampir sama lah, tidak jauh beda ya, ketentuan tentang pegawai tetap. Sementara kalau ketentuan dengan pegawai tidak tetap, mereka nanti juga dikontrak terus, bisa saja terus-menerus gitu ya, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, sampai akhirnya kemudian tidak teruskan kontraknya karena sudah memenuhi ketentuan juga sama seperti pegawai tetap yang pensiun ya. Kira-kira begitu. Jadi perbedaannya adalah di kontrak ya. Kontrak antara pegawai dengan universitas yang maksimum hanya 5 tahun. Gitu. Nah, berarti pegawai tetap ini sama seperti PNS-nya gitu ya Pak ya kalau di pemerintahan, sedangkan pegawai tidak tetap ini sama seperti P3K-nya seperti itu Pak ya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang Pak, kalau pegawai tidak tetap yang saat ini ada di UNAN, apakah dia punya kesempatan untuk menjadi pegawai tetap nantinya Pak? Nah, ini yang belum ada regulasinya. Jadi ini perlu saya sampaikan juga ya. Terus terang kita sampaikan bahwa di dalam peraturan rektor nomor 22 tahun 2022 ini itu perpindahan dari pegawai tidak tetap ke pegawai tetap UNAN itu tidak ada pengaturannya. Jadi artinya kan kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap pegawai tidak tetap, apakah mereka mau dipindahkan menjadi pegawai tetap gitu ya, karena belum ada pengaturannya. Jadi ini satu hal yang belum diatur oleh peraturan rektor ini. Nah, perlu juga saya sampaikan, ini kebijakan rektor ketika
apa namanya rektor yang baru ya. Kebijakannya adalah seluruh pegawai kontrak UNAN yang non ASN selama ini kan sudah ada ya, selama sebelum PTNBH itu kan ada pegawai-pegawai kontrak non ASN, itu kemudian oleh rektor diputuskan untuk menjadi pegawai tidak tetap semuanya. Oke. Nah, sehingga semuanya sudah di SK-kan sebagai pegawai tidak tetap UNAN, untuk sementara apa namanya kontraknya 1 tahun ya. Nah, itu nanti ke depan bisa saja bisa menjadi 5 tahun dan seterusnya, itu akan tergantung kepada kebijakan. Karena kalau untuk pengangkatan pertama ini tentu kebijakan ya. Nah, rektor mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh pegawai tidak tetap seluruh pegawai kontrak ya non ASN selama ini itu kemudian dijadikan pegawai tidak tetap, dan sekaligus juga gajinya diperbaiki, ya kan? Oke. Gajinya diperbaiki dan rektor punya kebijakan menaikkan kira-kira sekitar 20% ya, secara rata-rata gaji seluruh pegawai tidak tetap UNAN. Dan itu kan sudah dinikmati ya. Sudah dinikmati Pak. Alhamdulillah. Tetap, ya. Oke. Nah, masuk ke tadi kita membahas soal salary gitu Pak. Nah, kalau pegawai tidak tetap ini selain salary ataupun selain penggajian, ini kabar-kabarnya ada dapat tunjangan juga gitu Pak. Nah, itu apakah sudah termasuk di penggajian pokok atau seperti apa Pak? Ya, jadi sekarang ini di dalam peraturan rektor tentang gaji itu memang ada kemungkinan diberikan tunjangan ya. Okay. Ada kemungkinan diberikan tunjangan, mungkin bisa juga menjabat ya. Bisa juga diberi jabatan gitu ya. Tetapi untuk saat ini karena keterbatasan kemampuan keuangan UNAN, maka tunjangan yang diberikan itu ya seperti yang sudah ada selama ini ya. Okay. Itu ada tunjangan untuk BPJS ya, kesehatan, kemudian BPJS tenaga kerja, di mana menurut ketentuan peraturan yang ada itu untuk BPJS, saya lupa, untuk BPJS tenaga kerja itu 2% dari kewajiban, 1% dari kewajibannya itu adalah dari gaji pegawai, sementara sisanya sekitar 3,5% ya, saya lupa itu persis berapa, itu dibayarkan oleh UNAN. Itulah bentuk tunjangan. Kemudian juga BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan ya, BPJS kesehatan itu saya lupa itu ada regulasi nasionalnya, regulasi tentang jaminan sosial di mana itu ada kontribusi dari pekerja, ada kontribusi dari institusi. Nah, kita menyesuaikan dengan peraturan itu berapa kontribusi dari institusi, berapa kontribusi dari pekerja. Nah, sehingga seluruh pegawai tidak tetap UNAN punya jaminan kesehatan seperti BPJS yang dimiliki oleh PNS juga ya. Kemudian ada jaminan hari tua seperti yang juga dimiliki oleh PNS ya. Jaminan hari tua kan berupa kalau sudah berhenti bekerja gitu ya. Dan itu tabungannya bisa kita lihat dari data yang tersedia di BPJS tenaga kerja. Oke. Nah, kalau dari ini Pak, perbedaan yang signifikan antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya di mana gitu Pak? Apakah regulasi penggajiannya atau seperti apa Pak? Atau tidak ada perpanjangan kontrak seperti pegawai tidak tetap atau gimana Pak regulasinya kalau sekarang? Ya, ini regulasi mengenai pegawai tetap yang berkaitan dengan penggajiannya kan sudah ada ya. Itu hampir sama dengan model gaji PNS ya. Hampir sama ya, sekitar ada tunjangan-tunjangan juga ada semacam tadi yang seperti BPJS tenaga kerja kesehatan ya, karena itu sudah merupakan ketentuan di peraturan perundang-undangan sehingga kita harus mengikuti aturan tersebut. Nah, kemudian dari sisi jabatan ya, memang kalau untuk dosen ada sedikit perbedaan itu ya. Untuk dosen dulu ya, untuk kalau pegawai tetap UNAN, mereka tentu punya hak yang sama ya, sama seperti dosen PNS. Ya, jadi mereka bisa punya tunjangan fungsional ya. Kemudian mereka juga punya fungsional seperti dosen PNS. Kemudian mereka juga bisa dapat sertifikasi yang dibayar oleh negara. Tunjangan sertifikasi dosen ya. Kemudian mereka juga
bisa kalau jadi profesor pun bisa gitu ya. Oh, Sama seperti dosen PNS. Nah, itu ketentuan untuk dosen sebagai pegawai tetap. Nah, kalau tenaga kependidikan sebagai pegawai tetap tentu juga akan diperlakukan sama ya, seperti juga tenaga kependidikan yang PNS. Kira-kira begitu kalau dari sisi regulasi. Nah, cuma sekarang kita belum memiliki kelengkapan regulasi ini. Termasuk untuk pegawai tetap ini, bagaimana dengan disiplin pegawai misalnya. Nah, ini sampai sekarang di dalam peraturan tentang pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap ini belum diatur ketentuan-ketentuan tentang bagaimana menegakkan disiplin pegawai, bagaimana reward and punishment bagi pegawai ya. Okay. Nah, ini PR kita nih. Jadi masih banyak PR kita untuk untuk soal kepegawaian ini ya, termasuk terutama untuk pegawai UNAN ya, pegawai UNAN yang non ASN. Nah, juga untuk jabatan ya. Untuk jabatan itu, kalau untuk dosen itu sudah ada ketentuannya. Kalau dosen yang pegawai tidak tetap, itu memang tidak ada jabatan fungsional. Nah, ini jabatan fungsional itu ditentukan sendiri oleh universitas. Tidak mengikuti jabatan fungsional seperti pegawai tetap atau ASN atau PNS gitu ya. Dia ditentukan sendiri oleh universitas. Nah, sebagian besar universitas itu dosen tidak tetap itu kontrak ya. Dan memang karena kontrak itu tidak memungkinkan mereka untuk berkarir di jabatan fungsional dosen seperti dosen pegawai tetap ataupun dosen ASN. Nah, sehingga dosen kontrak ini memang bukan hanya di UNAN ya, itu yang sepengetahuan saya di berbagai universitas juga, mereka tidak diberikan tunjangan fungsional. Mereka tidak punya fungsional tertentu ya, seperti pegawai tetap di universitas PTNBH. Nah, kemudian untuk pegawai tidak tetap, untuk pegawai tidak tetap yang tendik itu sebenarnya dimungkinkan untuk diberi tunjangan jabatan ya. Karena apabila mereka dikontrak 5 tahun untuk jabatan tertentu, itu kan memungkinkan diberikan tunjangan jabatan. Apalagi kalau bidang-bidang pekerjaan yang langka ya. Yang diperlukan misalnya ke depan universitas itu memerlukan tenaga di bidang tertentu di mana kita harus kontrak orangnya dan mereka skill gitu ya, dan high skill memerlukan kontrak, bisa saja kontraknya lebih tinggi dari pegawai tetap gitu ya, tetapi kontraknya mungkin 5 tahun atau 3 tahun gitu ya, untuk masa tertentu. Nah, itu dimungkinkan sebenarnya. Nah, cuma memang kita belum juga mengatur tentang itu. Tapi ada rencana. Nah, kemudian kita akan coba perlahan-lahan untuk memperbaiki segenap regulasi, termasuk juga sistem penggajian ya. Untuk pegawai tidak tetap ini sekarang sistem penggajian kita kan masih berlandaskan kepada ijazah ya. Mungkin ke depan harus kita lakukan revisi ya terhadap peraturan rektor tentang penggajian pegawai tidak tetap ini, sehingga pegawai-pegawai itu, baik itu pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, diberi reward yang layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini rencana kita ya. Mudah-mudahan ini kita perbaiki secara bertahap ke depan. Berarti juga nanti akan ada rencana untuk rancangan reward, punishment juga seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Tadi kalau soal salary, tunjangan sudah kita bahas, Pak. Nah, sekarang terkait dengan kesempatan untuk lanjut studi. Nah, gitu, Pak. Apakah nanti yang pegawai tidak tetap itu juga memiliki kesempatan yang sama dengan pegawai tetap nanti untuk lanjut studi? Seperti itu, Pak. Ya, ini jujur saja kita belum mengatur ya. Belum ada aturan tentang pengembangan pegawai untuk studi. Mungkin kita sih menyarankan pegawai tidak tetap ini mungkin disarankan untuk ikut training ya. Karena yang dibutuhkan sebenarnya kan skillnya. Jadi bukan pendidikan lanjutnya ya. Jadi lebih skillnya, sehingga bisa mendorong kinerja di universitas gitu kan. Mungkin pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, itu mungkin bisa kita akomodasi ya. Tapi untuk pendidikan lanjut tentu ada implikasinya juga. Karena biasanya pendidikan lanjut ini kan memakan biaya yang cukup besar, waktunya, apalagi kalau tugas belajar gitu ya. Kalau tugas belajar kan harus meninggalkan pekerjaan. Nah, itu padahal pegawai tidak tetap ini hanya dikontrak misalnya maksimum 5 tahun gitu ya. Nah, mungkin ke depan kita perlu diskusikan itu, kita pikirkan ya, kita seperti apa ya kira-kira skema yang paling pas ya untuk pegawai tidak tetap ini. Tapi kalau saya pribadi lebih ke arah pengembangan skill. Tentu pengembangan SDM ini penting ya.
seorang pegawai tidak tetap kalau dia punya skill yang bagus, misalnya dengan kesempatan yang ada di UNAN, nanti mereka punya skill, ikut training sehingga punya skill, mereka bisa saja punya kesempatan untuk mencari peluang lain gitu ya, dan UNAN tidak boleh menutup kesempatan itu untuk mereka. Iya kan? Iya, benar. Seperti pelatihan bersertifikat. Betul ya, itu bersertifikat ya, Pak, ya? itu penting sekali ya. Kalau di tahun sebelumnya ini Pak, itu kalau pegawai non PNS itu atau honorer dulu kita sebut ya Pak ya. Dulu itu ada seperti bantuan, katakanlah bantuan 50% uang kuliah itu ditanggung oleh UNAN bagi tendik UNAN yang kuliahnya di UNAN juga seperti itu Pak. Nah, kalau sekarang gimana Pak? Iya ya, saya belum tahu juga itu aturannya ya. Nanti saya pelajari dulu. Seperti apa. Nanti kalau untuk kuliah di UNAN itu tentu modelnya adalah, jadi artinya mereka tidak meninggalkan pekerjaan ya. Iya. Mereka tetap bekerja. Karena justru yang dibutuhkan dari pegawai itu adalah dia bekerja gitu ya. Iya, benar. Kemudian kalau mereka itu umpamanya sekolah di UNAN lanjut studi gitu ya, apakah ada bantuan atau tidak nanti kita lihat ya. Saya belum tahu tuh. Regulasi yang lama ya. Tahun berapa itu, Mas? 2017 itu 2017 ya? udah ada Pak ya. Jadi pegawai UNAN yang honorer kuliah di UNAN mereka dapat bantuan 50% kuliahnya ditanggung seperti itu. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Karena pegawai tidak tetap ini banyak juga yang minat untuk lanjut studi seperti itu Pak. Mungkin karena kendala dana, mungkin itu yang jadi pertimbangan juga seperti itu Pak. Itu soal pengembangan SDM berarti ya Pak ya. Kalau untuk dosen Pak, untuk dosen yang tidak tetap di UNAN, apakah nanti juga dapat kesempatan untuk lanjut studi atau bagaimana gitu Pak? Kalau untuk dosen yang tidak tetap. Ya, jadi dosen ini kan tergantung kepada ininya ya, pendidikannya ya. Kalau untuk dosen S1 itu kan minimum harus S2. Jadi artinya kalau kita mau mengangkat dosen tidak tetap, tentu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari program studi ya, atau kebutuhan UNAN secara keseluruhan. Jadi dosen tidak tetap itu sebenarnya mereka berisiko, karena sebagai dosen tidak tetap mereka tidak punya kesempatan untuk pengembangan karir, seperti halnya dosen dengan pegawai tetap ataupun dosen dengan status ASN gitu ya, ya PNS. Nah, sehingga sebenarnya kalau dosen dengan status tidak tetap itu secara pribadi mereka punya risiko gitu ya. Karena di dalam ketentuan tentang pendidikan tinggi juga itu untuk pegawai dosen dengan status tidak tetap itu justru tidak bisa diberi fungsional gitu ya. Tidak ada fungsionalnya. Nah, itu ketentuan. Jadi dosen itu sebenarnya secara prinsip harus dosen tetap. Proporsi dosen tidak tetap itu harus lebih sedikit ya. Saya lupa ada ketentuan kalau nggak salah itu di setiap prodi itu maksimum dosen tidak tetapnya mungkin hanya 10% ya. Ya tidak boleh lebih dari itu. Misalnya kalau dosennya ada 40 orang maka ya dosen tidak tetapnya maksimum 4 gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kita sebenarnya menggunakan dosen tidak tetap ini adalah bagian dari strategi kita untuk mengurangi angka rasio dosen dengan mahasiswa ya. Mungkin ada beban-beban mengajar yang terlalu berat di program studi tertentu, maka salah satu strateginya tentu dengan dosen tidak tetap. Tetapi dosen tidak tetap tentu juga tidak boleh banyak gitu ya, tidak boleh banyak. Jadi sebenarnya dosen tidak tetap itu bisa kita katakan hanya sebagai pelengkap ya dari sistem yang kita punya. Jadi kita lebih cenderung untuk mengangkat dosen tetap dibanding dengan dosen tidak tetap. Nah, terakhir ini Pak, di awal tahun kepemimpinan Bapak, kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk bidang SDM ini Pak, untuk pegawai tetap dan untuk tidak tetap di Januari tahun 2024 ini Pak? Ya, sejak awal tahun kita sudah melaksanakan kebijakan rektor ya. Pertama, seluruh pegawai kontrak tadi dijadikan pegawai tidak tetap, kemudian gajinya dinaikkan sebesar 20%. Nah, itu semacam kebijakan rektor, perintah rektor itu ke kami untuk kemudian kami laksanakan ya. Kemudian selain itu juga ada perubahan dari kebijakan berkaitan dengan
dosen UNAN yang sekolah ya. Jadi itu kan dosen UNAN itu melanjutkan studi S3 ya terutama ya. Itu kan ada yang mendapatkan beasiswa dari LPDP misalnya atau dari kementerian ya, beasiswa pendidikan Indonesia BPI. Nah, bagi dosen-dosen yang mendapat beasiswa tentu mereka akan tugas belajar dengan beasiswanya. Tetapi juga ada dosen-dosen UNAN yang tidak bisa mendapatkan beasiswa itu. Nah, kita punya juga peraturan rektor tentang beasiswa dan bantuan studi lanjut ya untuk pendidikan pasca sarjana bagi dosen dan tenaga pendidikan. Ini bukan hanya untuk dosen tetap ya, tetapi juga untuk tenaga pendidikan yang diangkat sebagai pegawai tetap UNAN, itu juga termasuk juga tenaga pendidikan yang PNS, itu juga diberikan beasiswa ataupun bantuan studi lanjut. Jadi ada dua kategori. Yang beasiswa itu betul-betul dari awal mendapatkan beasiswa dari UNAN ya, karena mereka tidak bisa mendapatkan beasiswa dari dari LPDP ataupun BPI ataupun sponsor-sponsor lain. Iya. Nah, kemudian bantuan studi lanjut itu adalah biasanya kita sediakan untuk dosen yang sudah mendapatkan beasiswa tetapi tidak selesai, belum selesai. Belum selesai misalnya untuk doktor itu kan diberi beasiswa oleh LPDP misalnya 4 tahun, ternyata 4 tahun belum selesai. Perlu setahun lagi. Nah, biasanya kita support supaya mereka bisa selesai ya dengan bantuan studi lanjut. Tapi ada batasnya, di dalam peraturan rektor kita batasi juga ketentuan pemberian bantuan itu jangka waktunya. Nah, kalau beasiswa kita batasi juga jangka waktunya. Nah, itu kemudian kalau sebelumnya itu bantuan studi lanjut ataupun beasiswanya itu jumlahnya bisa dikatakan sangat kecil ya. Nah, rektor punya kebijakan untuk meningkatkan ya kira-kira sekitar 90% lah peningkatannya untuk beasiswa dan bantuan studi lanjut ini. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Dan satu closing statement nih dari Bapak untuk pemirsa mungkin terkait dengan pengelolaan SDM di UNAN gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kita sekarang ini berupaya untuk mewujudkan SDM UNAN yang unggul ya, untuk bisa melayani segenap stakeholder ya. SDM yang kompeten ya, SDM yang update ya, yang selalu mengupdate skillnya mereka sehingga suatu saat ke depan UNAN akan menjadi universitas yang berkinerja luar biasa gitu ya, karena sebenarnya kinerja universitas itu akan sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Jadi kita akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Nusantara, baik itu kualitas SDM dosen maupun kualitas SDM tenaga pendidikan. Dan kita juga tahu bahwa UNAN bercita-cita untuk terus maju dan menjadi world class university ya. Secara bertahap tentu perbaikan, improvement, berkelanjutan itu perlu kita lakukan, termasuk juga perbaikan kualitas dari sumber daya manusia UNAN sehingga mampu ya mewujudkan cita-cita sebagai world class university. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah bersama kita pada hari ini. Dan tentunya itu dia tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Hefrizal Handra. Dan tentunya kita tadi sudah banyak mendapatkan informasi dan mudah-mudahan regulasi ini akan menjadikan SDM UNAN menjadi SDM yang unggul sehingga nanti goals kita menjadi world class university itu dapat tercapai dengan secepatnya seperti itu. Baik, jangan lupa saksikan terus podcast UNAN Official dan akhir kata saya Muslimah mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.